Namanya anak kecil, lamun teu ngarewong lain dah. Kan biasanya gitu, ikut andil. Nah, ketika peringatan Maulid ini dilaksanakan, Bapak Ibu, ada seorang anak perempuan yang non-muslim. Dia ikut campur mimilu, padahal non-muslim. Ya. Ketika dinyalain itu petasan, yang lain mah ke atas, nyalanya di atas, dan meledaknya di atas, dan ada satu petasan katanya, yang ketika dinyalakan pakai api terukur meledak kena karena kepalanya si anak non muslim itu. Dipayun dia, dipayun. Bapak punten atau macam salib saat langkah ke depan. Dan di luar masuk. Bagian dapur mah cukup 3 orang juga ya. Mohon kesadarannya masuk terlebih dahulu. Ucup di sebelah sana, ucup jaga pintu. Di situ, Alhamdulillah beliau tidur di sini nggak jelpong, dinya pakai bodas terus saya kuat. Ya hebat ya. Kenal, kan cepat aja dia bapaknya. Nggak ada selimut, mau kena dipakai ditutup kesiun. Alhamdulillah, masjid tutup ya. Mohon izin Bapak Ibu semuanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sebelum tausiah dimulai, mari kita sama-sama untuk berdoa. Tolong diangkat tangannya, ikutin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa qalbin la yakhsha wa min nafsin la tusba wa min du'ain la yusma. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mempunyai ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang keras, dari jiwa yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma Rabbi Auzidni an askura nikmatakal ladzi an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adhilni bi rahmatika bi ibadikas sholihin. Allahumma ja'al khairu amali khawatimahu wa khairu ayyami yauma alqaka bi innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikanlah amal terakhir kami adalah amal yang terbaik. Ya Allah, jadikanlah hari terakhir kami, hari kematian kami adalah hari yang terbaik. Amin ya Allah ya Rabbal
dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hamdan wa syukurillah amma ba'du, yang kami hormati para kesepuhan, para tokoh masyarakat, para tokoh agama, para ketua DKM, wabil khusus untuk sesepuh RT 03 Bapak Mutiaman beserta lengan-lengan, juga tidak lupa seluruh jamaah Masjid Al-Mutakin yang saya hormati dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon izin sebelum dilanjut tausiah, karena Allah doa walaupun tadi sudah disampaikan sama Bapak Ustadz Badroni untuk Ananda Tri Kurniasari, Ibu apa namanya? Ibu Tri Kurniasari. Oh dari Ibu ya, siap, mohon. Di RT 2 Ibu, RT 2. Ini ibunya Ibu. Iya, anak saya Pak. Oh siap. Sedang sakit ya Bu ya? Oh, di rumah sakit. Mohon doanya. Sakit apa Ibu? Gejala stroke Pak. Mohon. Iya, kita doakan biar Insyaallah. Terima kasih Pak. Sami Ibu. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera angkat penyakitnya dengan kesembuhan dan bisa beraktivitas seperti sedia kala. Juga saya juga mohon doanya Ibu, Bapak, karena orang tua saya juga di kampung karena memang sudah sepuh. Kemarin itu beliau sesak napas, saya juga dari malam itu bimbang juga pulang apa enggak gitu ya. Tapi tadi tetap kontekan, ya namanya udah sepuh di atas, kayaknya ada 80, ada kalau ditanya umur ya gitu, nggak tahu umurnya berapa ya. Makanya saya kalau ulang tahun 2 kali Ibu banyak yang ngucapin itu. Saya 15 Juli ulang tahun, 17 Agustus ulang tahun. Saya mana benar ya, nah, gitu kan. Tapi ya yang tertera di KTP di jasa 15 Juli karena mengucapkan barangkali dia diterima oleh. Jadi kemarin sesak napas dan udah sebelah katanya dari kirinya itu bengkak. Saya kontak-kontak aja sama adik-adik sama kakak, mohon doanya dari semuanya. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Ya namanya kita hidup di perantauan ya Pak De, punya orang tua jauh pasti itu sudah jadi resiko kita ya. Nah, itu namanya udah sepuh kan pasti ingin berkumpul dengan anak rumah datul nasib dan lembur batur ya. Cuma hanya doa dan mohon doa dari semuanya, mudah-mudahan keluarga dari Ibu juga tadi disebutkan Allah angkat penyakitnya, orang tua saya juga sama, dan untuk seluruh orang tua jamaah yang pada saat ini lagi sakit, Allah angkat penyakitnya diganti dan kesembuhan. Juga tidak lupa Pak De Sukamto, beliau juga sakit, walaupun sakitnya memang apa ya, beliau itu kalau ke masjid kalau belum sakit parah pasti ke masjid, tapi kalau misalnya memang udah sakitnya rada paten, tidak ada beliau itu. Kita doakan mudah-mudahan Allah segera mengangkat penyakitnya. Al-Fatihah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tadi juga sholat jenazah untuk almarhumah Ibu dari Bapak Puji, ya, warga RT 2. Budi Agus ada di sini? Ya, ada. Kemudian, oke. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon izin harusnya hari ini Ustadz dari luar, cuma saya ambil alih aja karena ada amanat dari Ustadz Yusuf Supriyatna, nggak enak kalau lagi ada penceramah dari luar, saya ngumumin. Kayaknya kurang sopan, akhirnya saya ambil alih saja. Harusnya hari ini Ustaz Lutfi, dan saya izin sama beliau karena ada yang harus disampaikan. Ini saya sudah dikasih kupon sebelum ngaji, dikasih kupon sama Ustaz Yusuf Supriyatna di Kopem. Beliau sedang pembangunan Masjid Al-Miraj. Jadi kalau tidak salah kupon ini ada 100, tidak dipaksa, saya cuma nanti nitip aja sama bule. Nah, kalau bapak-bapak mah ngikutin di mana istrinya ya. Nanti nitip sama bule punten kalau misalnya ada yang berkenan silakan ngambil kupon. Jadi ini bukan kupon DLT ya, tapi kan hampir sama ya kuponnya. Jadi ini adalah kupon untuk donatur sumbangan masjid, dan di sini ditulis Ibu
Satu kuponnya itu Rp25.000. Jadi kalau misalnya ibu dan bapak berminat, karena ini amanat dari Pak Ustadz Supriyatna, coba Pak bawakan kupon hiji sebarkan ke jamaah katanya. Silakan nanti ibu minta ke bule. Jadi kalau misalnya di sini habis 50 lembar, berarti 50 kali 25.000 aja. Dan nanti punten boleh titip sama bule, maka dikondisikan aja kalau sudah ada mau diantar langsung sama ibu-ibu ke sana mangga, atau ditelepon dari sana juga ke sini mangga. Jadi mohon izin saya ngambil alih jadwal hari ini karena mau ngumumin ini. Udah berapa bulan ada di rumah dan sampaikan juga ya. Itu aja ibu ya bapak. Jadi ini adalah tiket masuk surga kata beliau itu ya. Jadi ini tiketnya. Ya itu aja, nanti mohon izin saya serahkan sama bule. Oke. Ibu kita langsung ngaji. Hari ini kita sudah memasuki bulan Rabiul Akhir tanggal 18 ya. Tapi peringatan Maulid masih tetap banyak. Tadi malam saya pulang jam 12 dari Cirebon ya. Mau berkat sampai ke rumah memajikan ke sare itu dan nanti kainan dan tidak ya. Berkatnya oke. Pasti buka teh ayam hiji ya gitu. Diharapkan pada kilo tawar masyaallah. Dari kesana mani Guludan begitunya nah gitu. Makanya saya kalau diundang Guludan itu senang ke arah Cimapak, senang Sukaraja, hiji doma dibagi 8, gede atau mawana, ya kan gitu ya. Jadi orang main hiji paha jadi bagi 5 ya, misalnya 1 kambing dibagi 8 orang. Beda, kalau kita duduknya di depan beda aja pasti ya. Kalau duduk di depan, itunya pasti beda. Ember di bawah nanti, di bawah anak jadi loda sembako. Ayah mie, ayah ciki, baju tidak oke ya. Tapi yang pasti luar biasa. Nah, alhamdulillah Bapak Ibu, Rabiul Awal walaupun sudah selesai, sekarang sudah masuk ke Rabiul Akhir, tetapi peringatan Maulid masih tetap banyak. Dan tadi saya mendengar dari ceramahnya Kidalang malam itu, Kidalang muda. Saya Kidalang muda, ternyata bisa ngedalang Pak ya. Cuma dalam bahasa Indonesia kan dalang kurang bagus. Dalang itu hanya di bahasa Sunda, bahasa Jawa. Coba disuruh bahasa Indonesia malah enak tuh. Kidalang muda, usianya di bawah saya 30 tahun ya. Cuma memang karena luar biasa aja. Nah, beliau menyampaikan begini yang saya kutip dari ceramahnya. Ternyata peringatan Maulid ini bukan cuma sekedar di Indonesia. Di Libanon, tahu itu Libanon? Libanon itu kalau pakai Google Map, kalau pakai Google Map dari Neglasari itu ya sampai Libanon. Iya kan? Iya kan kalau pakai Google Map itu. Tapi nggak tahu kalau pesawat bisa nggak Google Map deh ya, gitu kan. Jadi Libanon itu ibu ya, itu adalah negara yang ketika ada peringatan Maulid itu meriah, bahkan lebih-lebih dari di Indonesia. Ucup ngerti? Itu kan sok serius Ucup ya. Jadi lebih-lebih dari Indonesia. Bahkan ibu punten yang saya kutip malam dari ceramahnya beliau, kalau di Libanon itu kebiasaan ketika akan diperingati Maulid nyalain petasan. Jadi orang menaya pengantenan. Jadi nyalain petasan, nyemet petasan. Dan kebetulan pada saat itu katanya ada seorang anak, namanya anak itu kan biasanya kalau ada acara anak masuk pipiluan pae. Ya, coba anak kecil mau di sini, mau di Pardotila, mau acara ke-RT-an atau apapun itu, mau keagamaan, mau acara kenegaraan seperti 17 Agustus, namanya anak kecil, lamun teu ngarewong lain budak. Kan biasanya gitu, ikut andil. Nah, ketika peringatan Maulid ini dilaksanakan, Bapak Ibu, ada seorang anak perempuan yang non-muslim. Dia ikut campur mimilu, padahal non-muslim. Ya. Ketika dinyalain itu petasan, yang lain mah ke atas, nyalanya di atas dan ngebeledaknya di atas, dan ada satu petasan katanya yang ketika dinyalakan pakai api terukur meledak kena karena kepalanya si anak non-muslim itu. Coba ibu bisa dibayangkan tuh, petasan paling gede nggak meledak kena karena sirah jelema, kira-kira bakal kumaha eta sirah? Hancur. Minimal lah namanya luka mah pasti meledak, koma, pingsan karena maaf darah dari kepala si anak yang non muslim itu bercucuran.
Ibunya panik, ibunya panik. Akhirnya si anak ini dibawa ke rumah sakit, ditanganin sama dokter. Dan konon katanya dokter dari Libanon itu semuanya sudah nyerah. Ibu, iya mah geus teu bisa diobatan, mencek bahasa urang dari Libanon, nyampu ngomongnya. Kata dokternya itu, ibu mohon maaf, anak ibu itu sudah sudah drastis sakitnya itu. Jadi sudah parah. Saya sudah tahu tidak sanggup untuk mengobat. Berbagai macam cara sudah saya lakukan. Dan akhirnya Bapak Ibu, ini cerita dulu karena Rabiul Awal belum selesai. Kata si dokter yang ada di Libanon ini, saya jalankan sama ibu, bawa coba anak ibu ke Amerika. Jadi dari Libanon geser sedikit ke Amerika. Karena di Amerika itu maaf, dokternya hebat-hebat dan peralatannya juga canggih. Namanya orang tua ke anak, apapun akan dilakukan demi anak. Dibawa anaknya ke Amerika. Begitu ditanganin sama, ternyata dokter-dokter di Amerika juga dia nyerah. Ya, bahkan mohon maaf ketika ditanganin, anak tersebut meninggal dunia. Ibunya marah. Ini gara-gara Muhammad, gara-gara umat Muhammad, anak saya kena petasan mati. Mana Muhammad itu? Sampai susumbar ibu. Mana Muhammad itu? Selamatkan lagi anak saya. Saya tidak ridho anak saya mati sia-sia hanya karena ikut campur kumpul dengan umat Muhammad ketika merayakan Maulid. Saya buat kelas pulang lah, gitunya. Namun anak orang cilaka, pengen ngumpul kan orang kemana-mana ngomongnya. Gara-gara sia anak aing baik. Coba lamun di imah manelu acara anak aing wali kan gitu. Ini juga sama. Gara-gara kamu Muhammad, umatmu banyak yang merayakan hari kelahiranmu, sehingga anak saya kena malapetaka. Mana Muhammad itu? Susumbar dia. Karena anaknya sudah dinyatakan meninggal. Singkat cerita Bapak Ibu, ketika ibunya lagi marah, meluapkan emosi, kemudian dia manggil-manggil Muhammad, dan anaknya sudah dinyatakan mati, apa kata dokter? Ibu, kita sekarang pasrah saja. Karena anak ibu sudah meninggal, tidak mungkin nyawanya akan bisa dikembalikan lagi. Ayo kita masuk ke kamar jenazahnya, lihat anak ibu bagaimana sekarang keadaannya. Si ibu ini setelah susumbar masuk, ternyata begitu dibuka pintu ruang anak yang waktu itu dirawat dan dinyatakan mati, anaknya dalam keadaan duduk sambil senyum-senyum. Ya, ini bukan cerita katanya ibu. Anaknya dalam keadaan duduk sambil senyum-senyum dan semua luka yang ada di dalam kepalanya bersih seperti orang yang tidak pernah luka. Akhirnya si ibu dia bertanya-tanya, wahai anakku, kenapa engkau jadi begini? Engkau jadi sehat kembali, kenapa ini? Kemudian si anak itu dia berkata, Mama, op door. Benar dong? Cuma ditutup ya. Dan itu mencoba seorang mama, tutup pintu. Jangan sampai orang ini keluar dari pintu. Karena orang ini yang sudah nemenin Neng, dia sudah nyembuhin Neng, dia sudah ngedoain Neng sehingga Neng sehat kembali. Orang ini jangan sampai keluar pintu. Ibunya bengong. Siapa Neng yang kamu maksud? Ini ada seorang laki-laki yang ganteng luar biasa. Wajahnya sangat bagus, senyum dan mendoakan ke Neng, mengusap kepala Neng. Kemudian kata si ibunya ini, siapakah wahai itu Neng? Siapakah orang tersebut Neng? Ternyata Neng itu dia mengatakan, Muhammad itu adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ibu punten, saya semalam ketika mendengar itu terharu, ya. Itu non Muslim memeriahkan acara Maulid, anak kecil yang tidak tahu tujuan apa-apa, ketika beliau mendapat musibah, Allah sembuhkan karena dia ikut mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kayak kita, ya. Makanya alhamdulillah Bapak Ibu, berkah peringatan Maulid itu dirasakan oleh semua pihak. Ustaz itu sudah jelas, ya. Kita semua juga sama. Karena orang yang memperingati Maulid,
Kata Rasulullah, bukan cuma sekedar di dunia, nanti di akhirat pun dia akan dipanggil mendapatkan syafaat pertolongan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba anak kecil sembuh dengan seketika ketika ibunya selesai susumbar. Mana Muhammad? Mana Muhammad? Mana Muhammad? Gara-gara Muhammad anak saya mati. Gara-gara Muhammad anak saya kena musibah. Dan sekarang ternyata Allah memberikan keajaiban, anak itu sembuh total karena didatangi oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ustadz Ali di sini sering menyampaikan, kita lagi ngumpul ngeriung dalam peringatan Maulid, maka pada saat itu juga Rasulullah akan hadir bersama kita. Mudah-mudahan. Tapi ya, kalau misalnya masih ada yang peringatan Maulid, kalau kita kan luar biasa ya, biar sebelum datang bulan Isra Mi'raj, bulan Rajab, peringatan Maulid itu masih tetap berlanjut. Kita lanjut. Ya, itu mah menyampaikan hasil oleh-oleh tadi malam ya, dari berkat Mual Bere ya, dan Mual cukup saya tapi minimal oleh-olehnya seperti itu. Oke. Bapak Ibu, kita lanjut. Pagi ini saya akan coba menyampaikan ada 5 tipe sahabat Nabi dan ragam keislamannya. Kita lihat sahabat Rasul itu yang terkenal kan ada 5. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Satu lagi siapa? Nah gitu. Yang terkenal itu ada yang namanya Abu Jar Al-Ghifari. Abu Jar, ya. Jadi ulangi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Abu Jar. Nah, ini saya akan menyampaikan 5 tipe keislamannya para sahabat itu. Kita lihat. Suatu hari Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang bicara dengan para sahabat utamanya. Kemudian Rasulullah beliau bertanya kepada sahabat itu satu persatu. Beliau kan ya namanya juga Rasul kita itu kan dari kalangan kita. Makanya mohon maaf Ibu, Allah memberi utusan kepada kita Muhammad untuk menyampaikan risalah. Dan Muhammad itu dari kalangan kita. Coba sekarang ini aja. Kalau misalnya Rasul kita itu bukan dari manusia, dari jin misalnya, atau dari setan, Nabi kita itu ngajak umatnya untuk beriman kepada Allah, saya yakin satu dunia akan beriman semua. Tapi bukan karena ikhlas, karena takut melihat ancamannya. Ini kalau misalnya Nabi kita itu bukan dari kalangan manusia, dari kalangan jin misalnya. Dia jin, kita manusia, ngajak kita untuk beriman. Saya yakin satu dunia beriman semua, tetapi bukan karena ikhlas, karena takut, karena kepaksa, ya. Nah, dan itu tidak hebat. Cuma yang luar biasa, kita umat Muhammad ngikutin Rasulullah, tetapi semua umat yang ada di dunia ini mengikuti akan ajarannya, kecuali yang tidak beriman. Ya, kita lihat. Yang pertama, kata Rasulullah, wahai Abu Bakar As-Siddiq, ya, perkara apa saja yang kau sukai? Jadi nanya tuh Rasul, Abu Bakar, hari mana suka melaksanakan apa saja di dunia ini? Kemudian Abu Bakar beliau menjawab, ya Rasulullah, aku suka melaksanakan 3 hal. Mana yang 3 hal itu? Pertama, aku suka berinfak di jalanmu, di jalan Allah. Yang kedua, aku suka duduk di hadapanmu. Dan yang ketiga, aku suka dan senang untuk selalu terus-menerus memandang wajahmu. Itu yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Saya ulangi, Abu Bakar ketika ditanya oleh Rasulullah, wahai Abu Bakar, perkara apa saja yang sangat engkau sukai dan yang sering engkau lakukan di dunia ini? Beliau menjawab 3. 1, suka berinfak di jalan Allah. Yang kedua, suka duduk di hadapanmu ya Rasulullah. Dan yang ketiga, suka terus-menerus untuk memandang wajahnya. Makanya mohon maaf Ibu, kalau Rasulullah itu kan apa ya? Beliau itu Nabi Yusuf itu kan paling ganteng ya. Sepertiga dunia itu dimiliki oleh Yusuf. Ya. Tapi kalau Rasulullah itu di atas Yusuf. Ya. Coba, kan di dalam sejarahnya kaum Nabi Yusuf itu yang siapa namanya istrinya itu?
Siti Julaiha. Ya, Julaiha itu kan terpesona dengan kegantengan Nabi Yusuf, belum lagi dengan kegantengannya Nabi Muhammad. Itu qala Yusufu li abi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Keur di pondok baheula doa eta diamalkeun. Sok cenah solihin lamun hayang beuki ka awewe hayang besepen cewek ka mani baca doa. Nah, karena wajah lain Yusuf tetap ya, nah gitu kan. Itu qala Yusufu li abi ya abadi inni ra'aitu ahada asyara kawkaba wa syamsa wal qamara ra'aituhum li. Linya itu panjang, bayangin wajahnya tetap kedayekeun ya. Karena wajah kita beda dengan wajah Yusuf gitu kan. Itu kan doanya ya, gitu. Tapi kita mah yang laki-laki pastilah kalau ada doa-doa itu kan rajin baca itu. Nah, ulangi lagi Bapak Ibu ya. Rasulullah itu hanya beda-beda sedikit lah dengan kita. Kalau beliau kan kumisnya tipis, jenggotnya tebal. Kayak orang makan kali ya. Kumisnya tebal, jenggotnya tipis ya. Tapi kalau kayak di Polri nggak ada yang berjenggot gitu ya. Kayaknya kurang bagus kelihatannya itu ya. Kayak gitu. Siap, berat, terhormat, jangan kurang bagus gitu ya. Tapi kalau kumis yakin ya. Kalau polisi apalagi polisi, kalau tidak kumisan itu kayaknya kurang mantul ya. Kayak gitu. Makanya tapi memang Rasulullah itu kan menjalankan sunnahnya itu jenggot. Pernah ada cerita kalau kumis itu terlalu tebal maka harus dipelihara ibu kumis itu. Pernah ada cerita orang bertamu, begitu masuk dikasih tumis pedas, ya makan sama tumis pedas. Kumisnya kan banyak. Begitu tumisnya diminum, ya nyangkut pedasnya di kumis. Kan begitu. Dia bilang, bener yuk dari sampai tumis pedas saya ukur. Hari itu penawan pedas nak ukur. Cek babat berana ayatan nggak cendol di kumis. Kayak gitu. Makanya kan hari minum sesuatu, kalau kita minum apapun biasanya kalau kumisnya terlalu tebal itu kan nyangkut, ya. Makanya pelihara, ya dipelihara. Tapi itu candaan, masanya sih pedaman yang nyangkut sampai di kumis. Ya. Ulangi lagi Ibu. Rasulullah itu kumisnya tipis, senyumnya ramah, ya. Tidak pernah beliau itu marah-marah, senyum, ketemu dengan siapapun juga bagus, ramah, ya. Kalau jalan tidak pernah santai, nyucu, cepat. Saya tidak harus bisa cepat jalan, ketemu Bapak Ustadz Ali ngobrol belah, gitu kan. Tidak harus bisa, gitu ya. Cek pemajikannya, mau kabar Bapak mah, bila, gitu kan. Nah gitu, makanya pengen ibu dari sini ke depan itu jalan, ngan mau nyampe, ya. Ketemu sama Pak Satidin ngobrol belah, gitu kan. Jadi rek beli nasi goreng lagi tutup manten, ya. Jadi ngobrol lagi. Rasul kalau beliau jalan ngintip, ya. Pernah lihat kiri kanan, fokus ke depan, ya. Nah gitu. Kemudian kulitnya beliau itu merah putih, gitu kan. Jadi campur merah campur putih. Kata orang mah hidung tuh, kan gitu ya. Nah gitu. Kalau berem bisa, ya. Nah, beliau itu badannya sampaian, tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek, ya. Nah gitu. Bagus badannya juga bagus, walaupun beliau bukan ahli gym, fitness, tapi badannya bagus. Jadi ini bahunya itu lurus, karena mau bengkok ke kanan, ya. Lurus, gagah, ya. Jadi sedikit ada yang mirip dengan kita. Kalau beliau sedikit tidur, ya. Banyak zikir, kita ya banyak tidur sedikit zikir, ya. Beliau jarang makan. Kalau kita makan seletik makan, itu bedanya dengan kita itu. Jadi kalau Rasul, walaupun beliau tidur matanya tetapi melek hatinya. Kita tidur mata ngorok hatinya juga, biasanya gitu ya. Ulangi Ibu. Jadi yang pertama yang dilakukan oleh Abu Bakar itu suka berinfak di jalan Allah, suka duduk di hadapan Rasulullah dan sering memandang wajah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan ketika itu pernah ada satu sahabat yang ketika Rasulullah beliau mau meninggal dunia, beliau berkata, ya, wahai para sahabat, rasa-rasanya kita ini akan berakhir untuk bersama. So, sebelum saya meninggal barangkali ada yang pernah saya sakitin, ada yang pernah saya cambuk, ada yang pernah saya pukul, kemudian saya tidak tahu, ngomong sekarang. Silahkan balas. Ada kan satu orang, ya, yang bernama Ukasha, ya, Ukasha itu yang bilang dari belakang,
saya ya Rasulullah, dulu ketika engkau ada di depan, engkau mau pukul itu kuda, engkau tidak tahu saya ada di belakang engkau. Saya kena dengan pukulan engkau, dan saat ini saya mau minta balas. Geram semua sahabat, ya. Kata Umar, kamu ini Ukasah kalau mau balas dendam jangan sama Rasul. Rasul kan sekarang lagi sakit. Aku saja yang dipukul. Apa kata Rasulullah? Jangan Umar, itu adalah urusan dia dengan aku. Apa kata Ukasah? Ya Rasul, ya dulu waktu engkau memukul saya di belakang itu, engkau tidak pakai baju. Aku tidak pakai baju. Dan saat ini aku meminta kepada engkau buka bajumu juga supaya draw gitu. Ya, jadi kalau bahasa kita mah supaya sama. Coba Rasulullah dalam keadaan sakit, bicaranya juga sudah sedar-sedar, disuruh untuk buka baju. Ya, apa kata Rasulullah? Dibuka bajunya. Geram seluruh sahabat. Ini si Ukasah maunya apa? Orang udah sakit, udah repot, masih aja begini. Tapi yang lain tidak bisa bicara karena ini adalah keinginan Rasul. Dan ketika badan Rasulullah dibuka, di perut Rasulullah itu banyak bergantelan batu. Kenapa? Untuk menahan rasa lapar Rasulullah. Pemimpin sekarang tidak ada yang ketika lapar sampai batu ngageretel di perut. Ini pemimpin dunia akhirat loh. Rasulullah, pemimpin yang mulia. Tetapi ketika beliau dibuka baju, penuh di perutnya itu batu untuk mengganjal perutnya supaya tidak lapar. Begitu dibuka badannya Rasulullah, Ukasah beliau lari ke depan dari belakang masjid, kemudian cambuknya dibuang, kemudian erat dipukul dipeluk Rasulullah itu dengan erat, dan seluruh sahabat beliau malah bingung kenapa dan apa yang dimau oleh Ukasah ini. Ternyata Ukasah itu bilang, Bapak Ibu ya Rasulullah, hari perpisahan dengan kau itu sudah begitu dekat. Kalau aku mati masuk surga, barangkali surga aku dengan surga kau levelnya beda. Kalau masuk surga, tapi kalau aku mati masuk neraka, berarti aku tidak akan ketemu dengan engkau wahai Rasulullah. Aku saat ini, kata Ukasah, ingin memeluk badanmu ya Rasul. Karena siapapun yang memeluk dan bisa menempelkan badannya dengan Rasul, maka dijamin akan diharapkan api neraka untuk menyentuhnya. Coba Rasulullah dalam keterharuannya beliau berkata kepada para sahabat, wahai sahabat, mau tahukah siapa penghuni surga itu? Kemudian kata Rasulullah, ini adalah Ukasah. Beliau cinta kepadaku melebihi dari segala-galanya. Maka di dalam sejarah dikatakan, setelah Ukasah memeluk Rasulullah yang tidak pakai baju, semua sahabat bergantian untuk memeluk badannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai direbutin begitu. Coba ulang pakai baju yang mulai yang ngerebut, ya, memberi kencan mandi ya. Makanya Rasulullah itu ibu, semakin banyak keringat yang keluar, semakin kurang, semakin banyak semakin bau. Dan minyak cuma sebentar, ya. Dari rumah pakai minyak 2 jam, 3 jam berikutnya asli baunya kita akan keluar, menghilangkan baunya minyak. Tapi kalau Rasulullah semakin banyak keringat yang keluar, semakin wangi harumnya. Kita lanjut. Yang kedua, Rasulullah beliau bertanya lagi kepada sahabat yang kedua, wahai Umar, kata Rasulullah, apa yang kau sukai di dunia ini? Kemudian Rasulullah beliau mendapat jawaban dari Umar, aku cinta 3 hal wahai Rasul. Yang pertama, aku cinta kebenaran, kata Umar. Yang kedua, aku suka menyuarakan dan menyerukan kebaikan. Dan yang ketiga, aku suka melarang untuk berbuat kemungkaran. Jadi ini adalah salah satu ciri dan contoh ke kita. Silahkan kita mengambil yang tipenya Abu Bakar atau Umar. Kalau Abu Bakar tadi suka berinfak di jalan Allah, suka duduk di hadapan Rasulullah dan suka memandang Rasulullah. Kalau Umar, beliau cinta kebenaran. Kemudian beliau suka menyerukan dan mengajak kepada kaumnya untuk melakukan kebenaran. Dan yang ketiga, beliau suka melarang untuk berbuat kemungkaran. Itu Umar. Makanya Umar itu kan disebut adalah seorang anak muda, ya. Anak muda yang luar biasa, pengusaha muda, intelektual. Umar bin Khattab itu
Bahkan Umar bin Khattab itu sebelum beliau menjadi sahabat Rasul, beliau adalah orang yang sangat membenci kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Umar itu boleh disebut dengan seorang yang punya pengaruh. Karena ada dua tuh sahabat Rasulullah yang awalnya benci kepada Rasulullah, kemudian menjadi tameng Rasulullah. Satu Hamzah, yang kedua Umar. Kalau Hamzah itu kan meninggalnya sampai diambil jantungnya, dimakan. Hamzah itu, ya. Umar ini orang yang tidak suka dengan pribadi Rasulullah. Tetapi ketika beliau memeluk Islam, beliau menjadi orang yang tameng paling depan untuk membackingi Rasulullah. Ulangi. Jadi yang kedua kata Umar, aku mencintai kebenaran, menyuarakan dan menyerukan kebenaran dan melarang kemungkaran. Makanya punten ibu, kalau saya suka gandeng kayak tadi kan jam 3, masih jam 3 ya. Jam 3 40 geus ngumumkeun sebenarnya mendadak teh masih enak tidur. Ngana teh diumumkeun di 14 ya. Ya mudah-mudahan we atuh nanti di akhirat misal nih ibu masuk surga, saya kekalayangan di neraka. Tapi ada pahala kebaikan saya dulu. Oh iya, dulu waktu di dunia saya pernah ngajak ngabangunkeun ibu keur sare untuk ibadah. Cek ibu teh mana Ustaz Solihin teh. Begitu dilihat di neraka cek ibu, ayo Ustaz masuk ke surga. Kan begitu. Makanya mudah-mudahan dengan jalan mengajak kebaikan, menyuarakan kebaikan dan melarang kemungkaran, ini menjadi wasilah saya bisa selamat dari dunia sampai akhirat. Jadi ulangnya mah ya cok tilu geus diumumkeun ulah kada ya. Tah kitu kudu bersyukur alhamdulillah aya ngumumkeun. Eta lamun jam 4 ngumumkeun atuh sabeuna subuh jam 4 lewat 4 menit ya. Gitu. Jadi kalau bangun jam 3 teh keluar dari kamar mandi teh jam 3 lewat 40. Kan pasti nongkrong heula, mandi kan gitunya. Lama gitu. Makanya kalau kita bangun jam 3 tidak dibangunin segera pasti kebablasan. Lanjut Ibu, dua lagi. Yang ketiga ya, kata Rasulullah, wahai Utsman, apa yang kau sukai dan yang kau amalkan? Pertama, kata Utsman, ya Rasulullah, kalau aku suka memberi makan, menyebar salam dan sholat malam saat orang lagi tidur. Utsman beda dengan Umar, beda dengan Abu Bakar. Kalau Utsman suka memberi makan, resep berbagi. Di sini kan ada Jumat berkah ya, alhamdulillah masih berjalan ya Jumat berkah alhamdulillah. Padahal kalau di Masjid As-Sofi yang di mana itu yang mau ke Taman Siswa, apa daerah itu Pak Guru namanya? Yang As-Sofi itu Sofia, masjid yang mirip-mirip masjid Timur Tengah itu, begitu masuk itu mandi enak, wangi, ya. Kemudian Jumat berkahnya luar biasa. Nanti mah kapan-kapan Jumat berkahnya dibeliin ayam gitu ya. Jadi begitu pulang Jumatan, nyelek ayam di orang dan Jumatan. Ya, jadi lamun anu Jumatan nyelek ayam, ya, kayak gitu. Tapi kasar ya, saya gitu. Saya kadang kiri ibu dengan Ustaz SMS itu yang kita panggil ke sini. Beliau kan dalam 1 bulan 1 kali itu ada pembagian sembako. Saya bilang Ustaz gimana tuh ya caranya supaya dapat saya ya ini gitu kalau ngaji minggu teh balik itu ikuti mobil sekarung ya no minyak ya sehingga resep kayaknya. Coba dibantu mikir gitu ya supaya kita 1 bulan 1 kali bisa jamaah pulang dari sini bawa beras ya. Minta kasarannya minta ke Pak Abu Bakar jauh, ayah di mana di NTB gitu kan, pengen gitu saya itu ada ibu. Tapi kalau kata Bang Ajeng mah bisa katanya Ustaz, kita kalau misalnya snack itu kan 1 minggu itu kita ngeluarin buat snack 100.000. Coba nanti kurangin aja snacknya, jangan ada cengeng berwarna gitu ya, udah gitu kan. Tapi pengennya teh snack jalan, sembako jalan. So ibu lagi bantuan mikir ya, gitu. Nanti kalau misalnya memang ada, nggak apa-apa. Ibu bawa dari rumah masing-masing, begitu pulang saya bantuin lagi. Ya. Bagus ya, pengen begitu lagi ya, gitu. Jadi insya Allah kayaknya mohon maaf yang tidak berkenan hadir pun akan hadir. Ya, ya, dan memang sekarang mah dakwah dengan lisan itu harus dakwah juga dengan malnya, dengan hartanya. Ya. Kalau saya kan sering cerita begini, Bu, Abi Tamrin, almarhum Bapak Husni Tamrin itu, kalau kita ngundang, saya waktu itu ngundang untuk acara di Masjid Agung. Kita datang 20 orang, bukan kita yang ngamplopin, beliau ngamplopin ke kita. Tahun 2015
16 kalau nggak salah. Saya dengan DKM Masjid Agung, dengan pokoknya ada 20 orang. Makan, pulang dikasih amplop, dikasih sarungnya BHS, koko sama baju itu seragam, dijahitkan. Saya langsung kiai gimana bener jamaah mau kurang obat. Ya. Dari orang mau cuma kiai lagi berel, gitu ya. Nah gitu kan ya kalau gitu ya makanya dan memang harusnya ibu ya. Ya orang-orang mau menjeruk kebaikan itu bukan cuma sekedar dengan ilmu, tetapi hartanya juga ada. Tapi kan Allah adil. Kalau namun yang diberi ilmu, diberi harta, mana keraing amal yang begitu. Makanya saya bantuan mikir gimana caranya supaya nanti ke depan kalau ngaji minimal pulang tiap minggu 1 bulan sekali kita pulang ngaji sembako kita bawa. Ya, sok bantuan mikir, ngantulah mikir ukul bari jeung kudu dipraktekeun gitu ya. Jadi supaya terrealisasi. Jadi ulangi ibu ya. Yang pertama kata Usman itu, aku suka memberi makan, menyebar salam, dan sholat malam saat orang sedang tidur. Itu adalah kelakuan yang paling disukai oleh Usman. Yang ketiga, lanjutkan ibu ya, masih panjang. Kalau engkau Ali, mohon maaf Bu Ustaz Ali ya, begitu. Kalau engkau wahai Ali, kata Rasulullah, apa yang sering dilakukan? Kemudian Ali radhiyallahu anhu beliau menjawab, aku suka memuliakan tamu. Jadi kalau ada tamu teh muliakan, ya. Tapi tamunya juga harus tahu diri, ya. Kan tamu itu ada 3 hari, 3 hari masih disebut tamu. Lewat dari 3 hari suruh ngepel, suruh nyapu, ya. Tamu sami itu malah tamu itu mengarepotkan, ya kan? 3 hari minimal, ya. Jadi kalau kita bertamu itu 3 hari minimal. Ya, ada etika ketika tamu datang, ada etika ketika tamu juga di rumah kita. Ya, ulah sangeunana, anu boga imam geus udang, ai tamu molor keneh, kan gitu ya. Jangan, harus tahu etika. Nah, kalaupun ada tamu muliakan. Ustaz Didin yang di Kebon Pedes itu Bapak Ibu, kalau kita datang dijamu benar-benar. Bahkan pesantrennya itu sok siapin, aya naon tawarin, susu, mau teh manis, mau kopi. Ditawarin dia, tapi datangnya tidak datang-datang. Nah gitu ya, mana saking teh nawarin teh tapi nggak datang, lupa sih kan tadi ya. Nah gitu kan. Jadi kalau ada tamu itu muliakan. Kalau ke kita ke rumah ada tamu muliakan, karena tamu itu akan membawa rezeki, berkah. Tapi lihat dulu tamunya, ya. Kalau tamunya datangnya assalamualaikum kalau jalan tolnya lain, pulang dibuka. Assalamualaikum, minta iman ulah, ya. Gitu kan. Nyumput we. Tapi kalau misalnya salamnya tegas, assalamualaikum. Nah itu mah beda. Tamu datang membawa rezeki. Leles gitu begitu datang terus pulang gitu kan. Kan beda tipe itu. Tapi muliakanlah tamu. Yang kedua, Ali itu suka puasa di musim panas. Malaikat Arab itu ya, kalau udah musim panas luar biasa panasnya. Kalau udah masih dingin sampai bengkak kaki kita itu. Dan yang ketiga, kebiasaan Ali itu menerangi, memerangi musuh dengan pedang. Makanya Ali itu disebut dengan singa Allah, ya, bukan singa lobra, singa Allah. Beliau kalau meluruskan saf tidak dengan ucapan, pakai pedang. Coba dia betakin di Madinah itu bubar, ya. Dan gitu kita ngomong dicabut ke besok, gitu ya. Paling ngomong kehaya ayo masalah di masjid nah imam mau besok kan gitu ya. Ali tidak, ketika meluruskan saf dicabut pedang, yang kena dengan imbasan Ali berarti tidak lurus syoknya. Nah, gitu. Hanya itu yang kebiasaan Ali, suka memuliakan tamu, puasa di musim panas, dan menerangi musuh dengan pedang. Kemudian yang terakhir, wahai Abu Jahal, apa yang kau sukai? Kata Abu Jahal, ya Rasulullah, aku suka hal yang aneh-aneh. Apa hal yang aneh itu? Pertama, aku suka lapar, Abu Jahal. Yang kedua, aku suka sakit. Dan yang ketiga, aku suka kematian. Abu Jahal suka hal yang aneh-aneh. Suka lapar, suka sakit, dan suka kematian. Kemudian Rasulullah beliau menjelaskan kembali Abu Jahal, 3 hal yang kau sukai itu tidak disukai oleh orang banyak. Betul ya Rasulullah. Kenapa engkau memilih yang 3 hal itu? Alasannya kata Abu Jahal, pertama, kalau aku lapar, hatiku jadi lembut. Coba orang yang lapar, orang yang puasa, ayamnya kumagu gorobokan air cicing. Puasa karena kue mandi lulus deh. Nah gitu. Yang pertama kata Abu Jahal, kalau aku lapar lembut hati ini. Kalau aku sakit
jadi ringan dosaku. Karena punten, orang yang sakit itu kan diambil beberapa macam. Pertama, nikmat makannya akan kedua, kecantikan ketampanannya dikurangi. Dan yang ketiga, dosanya juga akan dikurangi. Orang yang sakit, dosanya itu dikurangi oleh Allah. Makanya tidak boleh akal, tidak boleh putus asa. Kata Abu Jar, aku suka sakit. Kenapa? Karena kalau aku sakit, maka dosaku akan diringankan oleh Allah. Dan yang terakhir, aku suka kematian. Kenapa kata Rasulullah engkau suka kematian? Karena kalau aku wafat, aku akan segera bertemu dengan Allah. Kita ini ingin bertemu dengan Allah, ingin masuk surga, tapi matinya ini loh yang kita tidak mau. Coba kalau saya tanya sekarang, ibu mau masuk surga? Mau. Ibu siap mati sekarang? Kan biasanya gitu ya. Padahal tidak akan mungkin bertemu dengan Allah, mungkin bertemu dengan nikmatnya kubur kalau kita tidak mati. Tapi kalau untuk giliran mati, mikir. Dan jelema nu sakarat kan anak si panjang umur, padahal geus sakarat ya. Ustaz doain mudah-mudahan ibu saya panjang umurnya. Padahal udah mau syakarat. Makanya kembali lagi, ketika aku suka mati, maka aku akan segera bertemu dengan Allah. Jadi silakan Bapak Ibu, kita mau ngambil tipe Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, atau Abu Jahal. Tapi yang jelas dari 5 tipe sahabat Rasulullah itu semuanya ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.